Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari pertama dalam minggu ini untuk kita menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita akan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pagi ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan judul Pentingnya Kerendahan Hati bagian 2. Nats pembacaannya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1-4. Saya hanya akan membacakan ayat 1-2 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi sebenarnya tidak sulit untuk membangun satu jemaat yang harmonis. Hal ini disebabkan karena mereka semua memulai hidup rohani mereka di dalam Kristus. Kehidupan seorang Kristen dimulai dari status ini. Status dalam Kristuslah yang membuat seseorang diselamatkan. Status dalam Kristus berarti ia berada dalam persekutuan yang intim dan mesra dengan Kristus Yesus. Dan dari persekutuan ini akan mengalir semua anugerah dan berkat keselamatan seperti yang telah disebutkan oleh Rasul Paulus. Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Kristus adalah sumber rohani dari hidup kita dan hanya Dialah yang patut menjadi teladan hidup kita. Nasihat-nasihatnya lah yang seharusnya menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kolonel Friedel adalah seorang perwira Kristen yang saleh. Pada satu hari, ia naik kereta kuda dan mengelilingi salah satu kota di Kanada. Sampai di suatu tempat, si kusir berhenti dan berkata kepada Dov, "Pak, kami di sini mempunyai kebiasaan. Setiap kereta sampai di jalan ini, maka penumpangnya harus turun dan masuk ke toko untuk membeli arak dan arak tersebut dihadiahkan pada kusir kereta." Tetapi si perwira Kristen ini menolak dan berkata, "Saya seorang Kristen yang tidak mau arak dan juga tidak menginginkan orang lain minum." Demikian dengan sikap yang penuh hormat, sang kusir berkata, "Selama 30 tahun ini saya telah menjadi kusir kuda dan Bapak adalah orang kedua yang berkata demikian kepada saya." Setelah dijelaskan, ternyata orang pertama yang menolak permintaan si kusir untuk membelikan minuman keras adalah ayah dari Friedel, yakni Neil Dov. Ia juga berkata kepada si kusir kereta, "Saya seorang Kristen yang tidak minum arak dan juga tidak menginginkan orang lain minum." Benarkah perkataan yang acap kali kita dengar, like father, like son, di mana ayahnya begitu juga anaknya? Apakah hati, perkataan, dan sikap hidup kita sudah sesuai dengan Bapa kita, sesuai dengan Kristus? Apakah kesalahan hidup orang Kristen di zaman ini, kesabaran dan kejujuran kita diuji? Dan apakah kita juga sudah lolos? Mari kita tetap memiliki hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan, apapun akibat yang harus kita tanggung, agar kita menjadi anak yang seperti Bapaknya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih
karena Engkau mengajari kami agar kami seperti Engkau Bapa yang di surga. Oleh sebab itu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, ajari kami terus, bentuk kami terus, agar kami juga boleh meneladani-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Kita serahkan perjalanan kita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.